Ya, selamat pagi seluruh mahasiswa. Kita bertemu lagi di materi aplikasi, di mata kuliah aplikasi komputer bisnis. Dan hari ini kita masuk ke materi Excel. Kita akan melakukan kuis sederhana ya. Jadi kita akan mereview lagi apa yang sudah kita lakukan di pertemuan yang lalu. Di sini saya berikan soalnya bentuk cerita. Jadi datanya masih bentuk ya, cerita seperti ini dan Anda harus menerjemahkannya ke dalam bentuk Excel, jadi bentuk tabel. Anda perlu untuk menyusun kriteria atau informasi ya, dan juga working table. Di sini saya berikan ada informasi, jadi kita punya 4 brand. Namun masing-masing brand tersebut punya 2 tipe barang. Ada kodenya juga, ada namanya, dan tiap barang dengan brand tertentu memiliki harga yang berbeda. Harga-harga berbeda. Kemudian diketahui toko kita itu mendapatkan diskon dari supplier, sehingga kita pun juga bisa memberikan diskon kepada para pelanggan terpercaya kita ya. Jadi pelanggan-pelanggan terpercaya yang memang sudah bekerja sama, kemudian akan diberikan potongan. Namun potongan ini jika tidak untuk semuanya, hanya untuk pelanggan yang melunasi sebelum jatuh tempo. Jadi kalau dikatakan di sini 14 hari berarti jika hari ini adalah hari ke-14 masih boleh dapat. Namun jika lebih, hari ini hari ke-13 berarti masih boleh. Hari ini hari ke-14 boleh. Hari ini hari ke-15 berarti tidak boleh. Gitu ya. Kemudian ada diskon khusus karena tiap brand tadi, tiap brand ya, diskonnya berbeda-beda satu dengan yang lain. Kemudian, hari ini adalah hari di mana para pelanggan terpercaya kita ini membayar. 11 November seluruhnya membayar. Kemudian diketahui bahwa mereka membelinya pada tanggal ini. Lihat ya, di sini adalah fungsi tanggal. Jadi tolong disesuaikan dengan komputer Anda masing-masing kalau membuat tanggal seperti apa. Tidak semuanya akan bisa menggunakan tanggal, bulan, tahun semacam ini. Ada juga yang komputer harus tahun dulu, kemudian bulan, kemudian tanggal. Tolong diatur, jadi dilihat di fungsinya. Kalau saya bisa contohkan, nah di sini, fungsinya harus dalam bentuk date ya. Jadi clue-nya adalah date, kemudian sort date. Nah, kita bisa pilih di bagian number. Anda mau tulisannya seperti apa? Bisa kita atur. Mau nulisnya 14 Maret gitu juga boleh. Nah, tipenya jadi angka, jadi 15 Oktober. Boleh. Pokoknya informasinya begini ya teman-teman ya. Oke, saya mau ubah misalnya nih, saya mau tunjukkan ke teman-teman yang semula garis-garis miring, sekarang saya ubah seperti ini. Boleh semacam ini. Jadi bebas ya. Jadi teman-teman pokoknya fungsinya harus sama. Dan nggak boleh terbalik. Ini 15 Oktober. Yang ini 1 November ya. 1 November itu berarti harus betul. Jangan sampai tulisan Anda nanti tanggal 11 Januari. Nah, karena kalau salah susunannya jadi 11 Januari atau salah tanggalnya, harus perhatikan. Jadi yang ada di soal ini adalah tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian ada invoice code, yaitu tiga karakter pertama ini adalah brandnya. Kemudian ada strip ya, dash, tanpa spasi semuanya. Kemudian ada SR, ini adalah tipe produknya. SR untuk serum, TN untuk toner, ini LT lip tint, kemudian CU untuk cushion. Kemudian di 2 digit terakhir, nah ini karena memang pembelian dalam jumlah besar ya, pembeliannya semuanya dalam 2 digit, 16, 12, dan seterusnya. Begitu, jadi silakan teman-teman gunakan rumus left, mid, dan right untuk memecah ya kode ini. Kemudian yang diminta, buatlah dulu pertama tabel informasi atau kriteria sesuai dengan kemampuan Anda ya. Anda mau membuat seperti apa dengan cara Anda, silahkan. Jadi kok biasanya saya berikan ya kriteria atau informasi 1, informasi 2, hari ini tidak. Anda silahkan menyusun kriteria sendiri. Kemudian working table saya sudah berikan seperti ini.
tinggal dilengkapi dengan, nah nanti beri kolom, di sebelahnya adalah kolom 1, isi dengan brand name. Kolom 2, isi tambahannya ya, tambahan beri nomor, kolom 2 product name, price per unit, nah jadi harga per unit dulu, kemudian jumlah unit yang dibeli, price per unit dari kriteria yang atas ya, kemudian jumlah unit yang dibeli dari sini. Kode yang bagian paling kanan ini 2 digit adalah berapa unit pembeliannya. Kemudian total pembelian berarti dari price per unit, kemudian dikalikan dengan, dikalikan dengan jumlah unit. Gitu. Kemudian diskon, nah sebutkan dalam bentuk persentase dulu. Persentase, ini ada informasinya, tulis dulu persentasenya berapa. Kemudian lama atau durasi diskon dalam bentuk angka yang berarti titik-titik hari. Nah, di sini disebutkan. Jadi sebutkan nanti di sebelahnya kolom, misalnya ini is free 14, kasih 14 gitu ya. Kemudian due date diskon dalam bentuk tanggal. Ya, ini saya mau jelaskan. Kita punya tanggal dan juga kita nanti sudah dapatkan ya berapa hari, misalnya lama durasi diskonnya. Ada yang 14 hari, ada yang 7 hari, ada yang 30 hari, semacam itu. Misalnya semacam ini. Oh, mau saya berulang. Maksud saya mau berulang ya. Ya, oke. Saya mau kopikan saja gini. Oke. Yes, kita sudah punya data. Dan ini misalnya durasi diskon ya, durasi diskonnya. Kemudian berarti nah pembelian. Kemudian kita punya juga, nah di sini. Nah sekarang berarti kapan jatuh temponya? Ya jatuh tempo bisa mendapatkan diskon itu caranya ya. Kita punya yang namanya ada fungsi-fungsi, ada fungsi date, year gitu. Jadi kita bisa gunakan date ini. Nah, kita tambahkan gitu ya. Kita tambahkan dengan ini. Ya, jadi kalau bentuk tanggal, hari itu kan kita bisa jumlahkan sebenarnya ya. Ada hari, tahun, kemudian ya bisa kita jumlah sebetulnya. Seperti ini. Jadi kita tambahkan 30 hari setelah tanggal 19 Oktober misalnya jadi 18 Oktober gitu. Ya, itu. Kemudian informasi ini untuk mengerjakan ya, sekedar info. Jadi bahwa kita tuh punya rumus, itu rumus date. Ya, kita bisa ada yang namanya date ini ya. Bukan dating ya. Kemudian what happen jika kita tulis seperti ini. Ya, ini kalau tadi saya sudah jelaskan bagaimana cara mengerjakan soal, ini kita coba melihat ya beberapa rumus berkaitan dengan tanggal. Jadi ada tanggal. Kalau dari perintah komputer saya ini tadi tulisannya ketika nulis date itu tulis dulu tahun, kemudian bulan, hari. Saya tulis 10-10. Apa jadinya? 6. Oh, tidak jelas ya. Tidak jelas, ada number error. Nah, teman-teman kalau ada error, silahkan lihat di sini help on this error. Jadi kita bisa melihat ya error ini alasannya kenapa. Nah, di sini. Di sini ada penjelasannya ya, apa yang harus kita tulis. Kemudian bagaimana, mungkin yang Anda salah mengetik, yang betul adalah ini, gitu misalnya. Kemudian saya mau rumus yang lain. Ya. Jadi selain date tadi, date itu adalah mengembalikan angka yang menunjukkan tanggal. Jadi kalau misalnya ada angka, bagaimana ya kalau saya tulis seperti ini? Error juga nih. Nah, kurang jelas karena kita harus memberikan informasi-informasi. Misalnya ada angka ya, angka 20, kemudian
20, 10, 10. Nah, itu baru kita bisa ubah lagi dalam bentuk date dengan menggunakan rumus ini. Coba aja sih nanti teman-teman ya. Kemudian untuk date value, converts a date in form of text to a number that represent the date in Microsoft Excel. Mengubah ya. Mengubah suatu angka menjadi bentuk date. Nah, mengapa ini ada angka? Mengapa saya ubah ke ini tidak bisa? Oke. Jadi teman-teman kadang-kadang kita waktu mengcopy tanggal itu, kita copy seperti biasa begitu ya. Nah, ini tadi saya copy sebagai what is it? Sebagai number gitu. Ketika saya copy jadi angka seperti ini. Mungkin berfungsi kalau kita gunakan ini. Date value. Alright. Nampaknya tidak bisa juga ya. Nice. Informasinya mengkonversi sebuah data dalam bentuk teks ke nomor yang akan menjadikan dia kembali ke bentuk tanggal. Oke. Saya tadi sudah coba ya ketika kita copy, kemudian misalnya ini dalam bentuk teks. Ya. Ya, it seems like tidak bekerja ya. Well, oke. Untuk tanggal saya akan cari tahu dulu karena tidak berfungsi. Walaupun saya sudah pindahkan ya dalam bentuk teks, namun nampaknya belum belum bisa mengubah atau mungkin kita salah tipe. Let me check later. Selain ada fungsi date, yang fungsi berikutnya adalah fungsi month. Ya, mengembalikan dalam bentuk bulan ya, sebuah angka dari 1 ke 12. Oke. Jadi ketika saya ketik 7 akhirnya 119.000 tahun 1900, padahal yang saya pilih adalah B7. Oke. Yang kolom B yang angkanya 7. Apa jadinya kalau ini? Not work. Oke. Well, namun satu hal yang akan sering saya gunakan dalam Excel, terutama dalam kuis, dalam latihan adalah fungsi year. Fungsi year dan juga serial number. Di sini kemudian saya ganti number. Nah, jadi kita bisa mengambil bentuk tahun dari sebuah tanggal ini ya. Ini saya mau tuliskan di sini year. Ya, ketika nanti kita bekerja dengan ingin menghitung berapa lama seorang karyawan bekerja dalam kantor. Jadi misalnya ada tanggal di bagian paling kiri adalah tanggal dia pertama kali masuk. Kemudian sekarang tahun 2020. Nah, kita bisa hitung tenurnya atau lama kerja dengan menggunakan rumus ini. Jadi kita ambil dulu tahun dia berapa, kemudian dikurangi tahun ini dikurangi dengan tahun pertama dia bekerja. Nah, kita akan dapatkan tenur. Jadi menggunakan rumus year. Begitu. Saya masih penasaran nih, bisa nggak ya? Oke, jadi kalau ini saya ngambil bulan, kemudian saya ambil tanggal, it's date. Let's say
It seems like date masih belum ketemu sih. Memang saya jarang sekali gunakan untuk what is it? Untuk perhitungan saya ya, karena saya banyak kalau gaji saya bisa ambil tahun, tidak ambil date. Oke, date saya skip dulu. Nah, jadi ini ya teman-teman ya, ada rumus, year, month, dan juga date. Nah, tadi yang harus kita cari tahu dulu ya, apa fungsi-fungsinya, bagaimana dia bisa membantu kita dalam mengolah Excel. Jadi saya kembali lagi seperti tadi ya, tanggal, kemudian durasi, kita bisa jumlahkan saja. Tanggal dengan angka itu bisa. Kemudian jangan lupa tipenya tetap date. Well, kembali lagi ke soal due date, diskon dalam bentuk tanggal ya. Kemudian kolom tambahan ke-9 yaitu informasi. Diisi tulisan dapat diskon jika memang pelanggan masih berhak untuk memperolehnya. Jadi jika hari ini dibayar, kemudian masih berhak, maka diberi tulisan dapat diskon. Namun jika tanggal pembayaran hari ini sudah melebihi tempo, maka diisi strip gitu aja ya, dash. Pakai formula if. Jadi pakai if. Ini agak, kalau look up itu rasanya mudah ya. Teman-teman mungkin lebih kesulitan dengan if. So dicoba ya, if. Jadi nanti gini ceritanya. Jadi jika due date diskon, jadi jika pilih sel ini tadi sebelahnya ya, jika ini lebih dari atau sama dengan, nah kemudian tulis tanggal, pilih tanggal hari ini, maka jika lebih dari, maka apa? Jika tanggal due date diskon ini lebih dari tanggal hari ini, ya jadi nah, saya gambar ya misalnya ya, due date, atau mungkin di sini nih. Nah, jatuh tempo kita ada tanggal-tanggal segini ya. Ini adalah jatuh tempo kita. Kemudian hari ini, nah hari ini kan adalah 11, kemudian November 2020. Saya mau ubah dulu jadi, nah, harusnya kan 11 semua. Oke. Nah, hari ini 11 November. Bagaimana ya? Jika angka ini itu lebih besar daripada ini, berarti kalau lebih besar, misalnya seperti ini ya, kalau angka 16 November itu kan lebih besar daripada tanggal hari ini, maka artinya nanti akan masih dapat diskon. Nah, sedangkan nah ini juga lebih besar kan, 1 Desember juga masih dapat diskon. Namun, jika sudah terlewat seperti 29 Oktober jatuh temponya tapi masih dibayarkan 11 November, berarti tidak dapat diskon. Nah, logikanya berarti jika angka ini, nah, misalnya angka ini ya, jika angka ini lebih besar sama dengan ini, maka tulis petik dapat diskon. Selain itu, tulis dalam petik dash, kemudian kurung tutup, selesai. Jadi itu caranya ya, saya jelaskan dalam bentuk kalimat. Cukup if-nya satu aja, karena hanya ada dua kondisi, dapat diskon dan tidak. Kemudian nominal diskon, diisi diskon yang diterima bagi pelanggan yang berhak saja. Kalau tadi ada tulisan dapat diskon sama tidak, berarti kalau untuk nominal, berarti sudah ditulis nominalnya berapa. Pakai rumus if. If-nya begini. Jika kolom 9 ini tadi tulisannya dapat diskon, maka persentase ini kalikan dengan total pembelian gitu. Ya, coba kalau saya berikan informasi penjelasan seperti ini Anda bisa atau tidak. Silakan diotak-atik ya. Kemudian berikutnya adalah nominal payment. Total pembelian dikurangi nominal diskon. Jadi tadi kita sudah punya total pembelian dikurangi diskon yang ini tadi, hasilnya berapa. Nah, ada 11 ini silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan, itu adalah kuisnya hari ini. Dikumpulkan sebelum jam kelas selesai. Oke.
Jadi mulai dari sekarang saya sudah instruksikan, dikumpulkan kuisnya sebelum jam kelas selesai, dan nanti akan saya, ya setelah jam kelas ya, kita akan bahas bagaimana sih caranya ini. Jadi Anda tidak bisa tanya ya dalam kuis ini bagaimana ini kok ada error, nggak bisa. Anda nggak bisa tanya karena ini sedang kuis. Tolong dikerjakan semaksimal mungkin yang Anda bisa. Kalau ada yang tidak bisa, lewati saja. Pokoknya Anda bisanya seperti apa diisi dulu. Silahkan gunakan metode-metode yang Anda bisa. Saya bilang if, tapi teman-teman punya cara yang lain. Silahkan, silahkan. Kalau Anda punya cara lain, Anda tuliskan di bawah, Bu, saya tadi menggunakan rumus ini. Anda mau cerita di bawah setelah ini ya, Anda cerita boleh. Jadi saya bisa membaca apa maksud Anda.